Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan analisis SWOT tentang sebuah film, yaitu mengusahakan pertolongan ilahi. Strength atau kekuatan adalah analisis unsur kekuatan yang dimiliki oleh seorang pengusaha yang bernama Ibu Nur Hayati Subakat di balik PT Paragon Corp Technology and Innovation. Satu, menjaga pendirian yang kuat, di mana Ibu Nur Hayati Subakat ini memiliki pendirian yang kuat serta gigih dan tekun dalam apa yang ingin ia capai, seperti sebuah kisahnya yang memasarkan produk sampo dengan merek Putri dan pada tokoh-tokoh dan salon-salon. Kedua, latar belakang pendidikan. Ibu Nur Hayati ini berlatar belakang jurusan farmasi di ITB dan bekerja di perusahaan industri kosmetik selama 5 tahun. 3, percaya diri, di mana Ibu Nur Hayati Subakat memiliki kepercayaan dan keyakinan yang kuat pada dirinya, seperti ketuhanan dan optimis. Setiap kesulitan adanya kemudian menjaga kejujuran, serta ia yakin setiap usahanya ada pertolongan dari Allah, serta ikhtiar dan doa. Kepedulian, saling toleransi, dan memutuskan untuk bangkit kembali. 4, adanya visi, untuk memulai usaha itu dengan mau dan bisa, yang dimana mau itu adalah kemauan, ulet, dan tekun. Pendidikan, tekun, kalau bisa itu paham, mengerti, serta dengan usahanya, dengan adanya latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, sehingga ia dapat memodifikasikan bahan-bahan untuk dijadikan sampo dan produk kosmetik. 5, termotivasi dengan khutbah Buya Hamka tentang makna berkorban adalah dimana jika paling sulit melepaskan itulah yang berkorban, dan tidak mementingkan diri sendiri. Kepedulian pada orang lain membuatnya semangat dan memutuskan untuk bangkit kembali. Yang dipikirkan adalah karyawan-karyanya, dan Ibu Nur ini orangnya selfless, lebih peduli lingkungan, masyarakat, orang-orang dibandingkan dirinya sendiri, dengan motivasi memberikan kebermanfaatan, kebaikan yang dibutuhkan bersama-sama. Kelemahannya, 1. Adanya keterbatasan anggaran, sehingga Bu Nur kesulitan dalam memasarkan produk yang dimilikinya. 2. Persaingan pasar. Dalam hal ini, Bu Nur memiliki persaingan yang susah, sehingga saat memasarkan produk sampunya terdapat penolakan karena terdapat beberapa brand-brand ternama. 3. Keterbatasan pemasaran. Bu Nur mempunyai kekurangan dalam pemasaran, sehingga saat dia menjual produknya, kurangnya minat konsumen terhadapnya karena Bu Nur memakai hijab, sehingga banyak yang tidak percaya dengan produk yang dimiliki beliau. Ada 5 peluang. Yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan mengangkat tema yang dapat menyentuh emosi dan nilai-nilai kehidupan, film ini berpotensi meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau merek Paragon. Yang kedua, PT Paragon sebagai brand yang peduli dengan nilai-nilai positif. Sebagai perusahaan yang dikenal dengan perhatian terhadap kualitas dan nilai positif dalam produknya, PT Paragon dapat memanfaatkan short movie ini sebagai sarana untuk memperkuat citra mereknya. Yang ketiga, menggali kerjasama dengan organisasi keagamaan atau sosial. Mengingat tema religius yang diangkat, PT Paragon memiliki peluang untuk menjalin kerjasama dengan organisasi keagamaan atau sosial dalam mempromosikan film ini. Yang keempat, peluang untuk kolaborasi dengan influencer atau tokoh spiritual. PT Paragon bisa bekerja sama dengan influencer atau tokoh-tokoh spiritual yang memiliki pengaruh besar di masyarakat untuk mempromosikan short movie ini. Dan yang kelima, potensi untuk viral di media sosial dan digital. Short movie memiliki potensi besar untuk menarik perhatian di platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Dengan durasi yang lebih pendek dan pesan yang kuat, film ini bisa dengan mudah menjadi viral. Saya akan menganalisis threats atau ancaman di video tersebut. Video ini menggambarkan beberapa tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh para karakter. Yang pertama, ada masalah kesehatan. Salah satu karakter utama menerima hasil tes medis yang mengkhawatirkan. Dan kemudian, diagnosis dengan kanker. Dan yang kedua, ada tantangan bisnis. Para karakter menghadapi kesulitan menjual sampo buatannya sendiri, ditolak oleh salon, dan skeptisme dari calon pelanggan. Yang ketiga, ada kecelakaan dan bencana. Kebakaran yang terjadi di pabrik sampo menyebabkan kerusakan dan kesusahan yang signifikan. Yang keempat, keterbatasan finansial. Ada mention tentang kesulitan keuangan dengan karakter bekerja keras untuk menabung dan menghidupi keluarga mereka. Dan yang kelima, ada stigma sosial dan penghakiman. Para karakter menghadapi penghakiman dan komentar negatif karena usaha bisnis mereka dan keadaan pribadi mereka. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tentang analisis threats atau ancaman di video ini. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari film mengusahakan pertolongan ilahi. Intro, film pendek mengusahakan pertolongan ilahi hadir sebagai oasi inspirasi di tengah gempuran film-film komersial. Karya ini mengisahkan perjalanan hidup Ibu Nur Hayati Subakat, pendiri Paragon yang telah sukses membangun kerajaan bisnis kosmetik selama 4 dekade. Lebih dari sekedar biografi, film ini menjadikan pelajaran berharga tentang visi, ketahanan, kolaborasi, iman, dan inovasi. Berikut beberapa kesimpulan dari film mengusahakan pertolongan ilahi. Yang pertama, visi yang kuat dan tujuan yang jelas. Film ini dengan apik menggambarkan bagaimana Ibu Nur Hayati memiliki visi yang kuat dan tujuan yang jelas sejak awal. Ia tidak hanya bermimpi untuk sukses secara materi, tapi juga ingin memberikan dampak positif bagi masyarakat. Visi ini diwujudkan melalui produk-produk kosmetik yang berkualitas dan halal, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dan yang kedua, ketahanan menghadapi tantangan. Perjalanan Ibu Nur Hayati tidak selalu mulus. Ia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal hingga persaingan bisnis yang ketat. Namun ia tidak pernah menyerah. Ia belajar dari setiap kegagalan dan terus berjuang untuk mencari tujuannya. Film ini mengajarkan kita untuk memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Dan yang ketiga, kolaborasi dan jaringan dukungan.
Ibu Nur Hayati menyadari pentingnya kolaborasi dan jaringan dukungan. Ia membangun tim yang solid dan menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak. Film ini menunjukkan bahwa kesuksesan tidak bisa diraih sendirian, tetapi membutuhkan kerjasama dan dari berbagai pihak. Nomor 4, iman dan rasa syukur. Iman dan rasa syukur menjadi pilar penting dalam pekerjaan Ibu Nur Hayati. Ia selalu mengandalkan pertolongan Tuhan dan bersyukur atas setiap pencapaian yang diraih. Film ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Dan yang terakhir, inovasi dan adaptasi. Di era yang terus berubah, inovasi dan adaptasi menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang. Ibu Nur Hayati selalu terbuka terhadap perubahan dan terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan bisnisnya. Film ini mengajarkan kita untuk selalu beradaptasi dengan perubahan zaman.